stres. Jadi kami sebagai pengawas ini jangan seperti itu, jangan sampai seperti itu maksudnya saya. Nah, itu tadi yang pertama yang moderasi beragama diterapkan di madrasah. Nah, kalau menurut pendapat saya itu seharusnya di sekolah umum yang agamanya beda-beda. Gitu. Kemudian yang sangat menarik tadi yang Bapak sebutkan tadi bahwa jangan sampai kita jadi ISIS. Gitu. Padahal menurut saya ISIS itu bagus Pak, bagus sekali. Saya sangat senang itu dengan ISIS. Apa ISIS itu? Istri soleha idaman suami. Itu Pak. Sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Bu, Pak Masari memang seperti itu. Ya. Ada Bu atau langsung dijawab? Oke, silakan Pak. Baik Bapak dan Ibu, tentu sebenarnya sikap moderasi ini bisa dia sebenarnya kan kalau agama itu dalam skup yang besar, tapi intinya adalah bagaimana kita mengakui perbedaan. Perbedaan itu kan bukan sekedar perbedaan agama, malah yang lebih bahaya firqah-firqah yang ada dalam satu agama, paham itu lebih berbahaya. Ya misalnya kita kelompok ada yang dibilang Ahmadiyah, ada yang kelompok Jalan Gajah, ada yang kelompok macam-macam. Kita aja cuma di Islam saja, firqahnya sudah banyak. Bahkan kadang-kadang bisa sampai tingkat mengkafirkan, itu bahaya. Oh ini kafir ini, mertua sama menantu nggak tanyaan karena beda paham, ya kan? Bahkan nggak mau bersentuhan. Kalau dia disentuh harus sama orang, kan benar gitu, ya kan? Nah, begitu. Jadi maka sikapnya Pak yang harus dibangun di anak-anak kita, cara pandangnya dalam beragama. Ya kalau orang keyakinannya itu kadang-kadang kita susah. Bapak harus mengikuti keyakinan saya itu hampir mustahil. Kalau memang mau diajak bagus, tapi kalau nggak mau jangan bawa saya musuhi. Nah itu jangan dipaksa. Apalagi mau dibunuh, wah dia harus dibunuh kalau nggak mau dengan ikut sealiran dengan saya. Kan itu. Nah itu yang harus ditanam ke anak. Boleh berbeda, tetapi dalam melakukan hubungan kemanusiaan itu tetap harus dijaga. Jadi malah saya melihat kalau kita bisa memproduksi siswa-siswa di madrasah punya karakter yang moderat, ini bisa menjadi juru kampanye lah ya. Orang-orang yang bisa menentukan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah umum. Itu malah harusnya kita yang menjadi teladan. Jadi menurut saya sangat lebih penting lagi sebenarnya di madrasah ini. Ya. Dan di sini sangat mudah ditanamkan sentimen keagamaan, sentimen aliran-aliran yang tidak sepaham dengan mereka itu lebih mudah. Gitu. Ya, karena kita memang mengkaji soal agama. Jadi kalau nggak duduk dia perilakunya ini bahaya. Gitu. Jadi saya kira di madrasah inilah sebenarnya lebih penting lagi karena kita adalah sebagai orang-orang yang diangkat menguasai dan paham agama. Makanya begitu dia salah, ya. Dia dianggap orang yang paham agama, menguasai agama, mengajak orang yang masih rendah pemahaman keagamaannya. Dia anggap kita udah paling benar, Pak. Padahal yang kita ajak itu salah. Misalnya seperti itu, menghukum gedung polisi, misalnya karena kebencian terhadap Amerika, kita bom itu adalah kantor polisi. Alasannya apa? Jihad, supaya nanti yang dibom orang kita, Pak. Yang mati orang kita. Dia bencinya sama Amerika, bencinya sama Yahudi. Kan gitu, kan aneh. Korelasinya di mana? Tapi karena yang mengajak kita, Maunya ke sana ya Pak? Ya maunya ke sana lah, Pak. Mau senjata perang lah di sana. Ini enggak ditanamkan doktrin, dibom gereja, dibom Kapolres, dibom fasilitas umum. Di Bali itu ya bukan orang Hindu semua, ada orang kita juga korbannya. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang akal sehat itu tidak berjalan karena yang disentuh adalah sentimen keagamaan. Nah, ketika yang mengajak itu adalah orang-orang yang punya kompetensi keagamaan, guru, anak madrasah, kiai, orang nggak lagi mempertanyakan itu kebenarannya, Pak. Dianggap itu sudah titah Tuhan, ya kan? Apa jaminan yang surga dapat bidadari? Orang dia di kampung aja veteran kepala desa nggak laku, ya kan? Ini ditawarkan 40 bidadari, mau aja lah. Di kampung dia nggak laku, kalau mati bisa dapat 40 bidadari dengan ini seperti itu. Jadi konsepnya ya saya melihat malah lebih penting lagi di madrasah ini ya untuk menanamkan nilai-nilai. Nah kemudian dari kalau soal yang disampaikan Pak walaupun lucu, jogging gitu ya,
Maka terminologi itu penting. Terminologi itu penting. Bapaknya kadir, saudaranya kadir, itu harus jelas, ya kan? Wajar dia bilang nggak kenal, orang bapaknya pikirnya orang tuanya, saudaranya pikirnya keluarganya, kan itu kan sama dengan kejadian orang Tanjung Bali, penangkapan P4, ya kan? Kan itu. Ditanya siapa yang mendirikan Republik ini? Nggak tahu saya Pak. Oh mendirikan katanya, ya kan? Nggak tahu saya Pak. Betul lagi kan, lucunya kan? Yang lucunya lagi soal lambang negara, Pak. Ya kan? Kenapa lambang negara itu garpu dari Pancasila? Nggak tahu jawabnya Pak. Nggak tahu saya Pak. Kan gitu. Apa katanya? Jadi Pak, kenapa nggak guru yang lain Pak? Katanya udah nanya guru. Kan bingung dia. Sama dengan tadi, ini apa? Katanya monyet. Padahal kerak, tulisannya kerak. Bukan ini kerak, bukan Pak, monyet. Jadi perbedaan terminologi itu penting. Ya harus dipahamkan dulu, gitu ya kan? Jangan sampai salah pemahaman. Ya dalam agama itu sangat penting Pak. Terminologi itu sangat penting. Makanya tadi istilah-istilah jihad itu kan seolah-olah kan sudah ya jalan pintas orang menuju surga lah. Apalagi orang yang nggak pernah sholat, ya kan, yang tukang main judi minum tuan, disentuh keagamaan. Kau mau masuk surga? Oh mau lah. Ya ini aja jihad. Lumayan nggak pala sholat, ya kan, nggak pala sedekah, nggak pala infak, nggak pala haji, tapi harus surga. Modalnya cuma jihad doang. Nah jadi istilah-istilah ini, terminologi ini harus diperjelas. Jihad itu yang bagaimana? Kan itu. Ya apakah jihad memerangi orang itu dianggap sah? Kondisinya bagaimana? Apakah dalam situasi yang aman atau dalam situasi perang misalnya? Itu kan harus jelas. Jadi beda terminologi, ya beda pemahaman, itu bisa menyesatkan. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak memuaskan supaya nanti dijaga represi yang lain. Terima kasih.